Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca surah Al-Fatihah yang kita tujukan pada guru kita supaya mereka mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bika salamillah wa rahmatillah wa barakatuh wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa syuhada wa sholihin wa ila rafi jami'i awliyaina wa ulamaina wa ila rafi jami'i malaikatina wal malaikatil muqarrabin wa ila rafi jami'i al-qudus Rabbana yasir min amalina wa rahmatina wa asir la rahmina fil muslimin wa la rahmina wa la Musyarik wa hadha kitab asaikum wa sayyidina wa alladhi hajjatina wa hajjatikum hajjatu wa hajjatuna hajjatunya wa hajjatullahi syairillah ilana wa lahul fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini yaitu tanggal 20 bulan 7 bulan Juli tahun 2024. Kajian kita Masyaikhul Ibad setiap selesai salat subuh di mushola Al-Barakah RT 1/3 Kelurahan Madrid, Kecamatan Sambikar, Surabaya. Materinya adalah sakti tanpa aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa boyo. Ternyata argumen-argumennya orang Jawa itu termuat di dalam kitab ini, namun tidak terlengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul rabihatu wal isruna, utawi maqalah kang nomor 24. Wal maqalatul rabihatu wal isruna, utawi maqalah kang nomor 24. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sapa wonge utawi sapane wong kharaja iku metu sapa man min dzulil maksiati, saking asore kemaksiatan,
ila isi taati maring kemuliaan taat. Wa hadza utawi kitabu min idhofati sifati bil mawsuf. Aiman taraka tegese sapa wong ingkang ninggal sapa iku ninggal sapa man al maksiat ing maksiat alati tusoyiruhu kang dadekake apa maksiat bu ing man dalilan ing asor wa amilan amal sapa man atau ata ing taat alati tusoyiruhu kang dadekake apa taat bu ing man azizan ing mulya Allah Ta'ala mongko paring kecukupan sapa Allah Ta'ala salah sifatin mahmudatin ing telu pira-pira sifat kang terpuji. Allah mongko paring ing man sapa Allah Ta'ala ing telu pira-pira sifat kang terpuji. Barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan lalu dia berbuat sesuatu kemuliaan, maka dia akan mendapatkan 3 sifat yang terpuji. Allah Ta'ala nyukupi ing man sapa Allah Ta'ala maring manhub sapa Allah Ta'ala min ghairi maring saking tanpa bondo. Nomor setunggal yang niku diparingi kecukupan kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala nerima ing manhub min ghairi maring senajono tanpa bondo dunya. Ini tenang, urip, merasakan kenikmatannya hidup. Senajan wong iku mau kabeh bondo dunya. Jadi proses Nabi, ternyata kemaksiatan yang kita lakukan adalah penyebab dari kita itu rezekinya tidak lancar. Dan mereka orang-orang yang bisa meninggalkan kemaksiatan dan menjadi berubah kepada sesuatu yang mau mulia, yaitu ketaatan kepada Allah, itu dia akan mendapatkan 3 sifat yang mulia. Yang pertama, Allah Ta'ala min ghairi malik, yaitu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dia tidak punya harta benda. Di wong Jawa ngarani sugih tanpa bondo. Mengapa mereka itu sugih tanpa bondo? Mengapa mereka orang-orang yang bisa mengekang hawa nafsunya, bisa menawan hawa nafsunya, bisa mengekang hawa nafsunya? Dari pertama dia tidak sadar bahwasanya selama ini dia telah menghancurkan ekonomi pribadinya dengan melakukan sebuah kesalahan. Setelah dia menyadari bahwasanya mengikuti hawa nafsu akan menjadikan dia itu terpuruk dalam ekonominya, akhirnya dia menyadari
bahwasanya semua itu disebabkan kesalahan yang dia sendiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa manusia yang bisa meninggalkan suatu kemaksiatan dan berpindah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan 3 sifat yang terpuji, yaitu merasa cukup dengan segala nikmat Allah walau dengan keterbatasan harta benda, atau orang-orang Jawa menyebut sugih tanpa bondo. Mengapa mereka merasakan hal seperti itu? Karena dia merasakan manisnya sebuah keimanan. Di kala malam mereka orang-orang sedang tidur, dia mujahadah, dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ketika meninggalkan suatu saja perbuatan yang disebut dengan tahajud, mereka merasakan sangat rugi luar biasa. Karena saat-saat seperti itu tidak dijumpai pada jam-jam yang lain. Jika ketika dia meninggalkan sholat tahajud walaupun hanya 1 kali, dia merasakan betapa ruginya dia telah tidak melaksanakan sholat tahajud. Kenikmatan di dalam beribadah ia rasakan, ketenangan dalam hidup ia rasakan. Tidak punya hutang, hidup tenang, tidak ada orang yang menyakiti, tidak pernah dia menyakiti orang, hidup terasa nikmat sekali. Walaupun makan seadanya, nasi hangat, sambal basi dan asin, suatu hidup yang sangat tidak terbatas. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyadahu aiqawahulan para kekuatan sapa Allah iman min ghairi jundin, saking tanpa tentara. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesaktian. Kalau orang Jawa mengatakan sakti tanpa aji, min ghairi jundin. Karena apa? Ay asakiro yuhinunahu, dikarenakan tegese asakiro, tegese tentara, yuhinuhu kang nulungi sapa asakiru iman, bal yuquwatillahi bal yuquwatillahi ta'ala, tetapi kelawan pikantuk kekuatan pitulung saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat mahmudah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya, yang akan memperoleh sifat yang kedua, yaitu mereka orang-orang yang bisa menahan diri dari melakukan suatu keburukan dalam dirinya, yaitu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kekuatan sakti tanpa aji, karena sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia terdesak mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka secara otomatis perlindungan Allah datang kepadanya. Kemanapun dia pergi, Allah selalu menyertainya, Allah selalu memperhatikannya, Allah selalu melindunginya, karena ketauhidannya betul-betul tidak dilakukan lagi, disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanannya sangat
terpuji. Wa a'azzahu, yang ketiga, orang-orang yang bisa menahan diri dari melawan hawa nafsunya, mengikuti keburukan-keburukan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, Allah akan memberikan kemuliaan. Wa azzahu man muliaki sapa Allah iman ayyul labahu tegese menangake sapa Allah iman ala aduhi ngatasi musuh-musuh iman min ghairi asiratin saking tanpa nganggo berlomba. Kalau orang Jawa mengatakan menang tanpa sorok, tanpa perkosa. Mengapa mereka mendapatkan suatu kemenangan dari orang-orang dari iblis, dari jin yang menghantui, yang memusuhi kepada dirinya? Karena Allah telah berjanji kepada mereka orang-orang yang bisa menahan dari hawa nafsunya. A'azzahu ay ghallabahu ala adubihi, walaupun tanpa prajurit, walaupun tanpa tentara, Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka orang-orang yang bisa menahan diri dari hawa nafsunya. Dengan cara apa? Dengan cara perlindungan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepasrahannya mereka tinggi, sumelehnya mereka tinggi, sandaran kepada Allahnya sangat tinggi, sangat kuat. Itulah yang menjadikan mereka menang terhadap segala musuh-musuhnya. Waban balas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan segalanya kepada Allah, dari Allah kembali kepada Allah. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat yang ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rezeki bagi orang-orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Wa yaqdir lahu ma anfaqtum, dan Allah lah yang menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, dan barang siapa yang menafkahkannya kepada di jalan Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah orang-orang yang, dan dialah zat yang maha terbaik di dalam memberikan rezeki, dan dialah zat yang memberi rezeki sebaik-baiknya. Surat As-Saffat ayat 39. Allah mudah memberikan sebuah kekayaan kepada mereka yang dulunya orang-orang miskin. Seminggu yang lalu orang ini miskin, kemudian seminggu kemudian Allah jadikan orang ini kaya. Allah mudah membalik orang-orang yang kaya yang dulunya sangat miliarder, sangat miliarder, uangnya triliunan. Seminggu kemudian Allah jadikan mereka orang yang miskin. Allah mampu berbuat seperti itu, dan banyak kita jumpai di dalam kehidupan dunia ini.
baik itu melalui media massa maupun melalui YouTube dan berita-berita di televisi maupun di radio. Sering kita dengar dulu mereka orang yang kaya raya, kemudian sekarang orang-orang yang sangat miskin. Atau sebaliknya dulu mereka orang-orang yang miskin, kemudian sekarang mereka adalah orang yang kaya raya. Dan mereka orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan dan kemiskinan adalah sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini silih berganti. Semua orang ingin hidup kaya, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin hidup miskin di dunia ini. Kecemburuan sosial bagi orang-orang yang miskin kepada orang-orang yang kaya sering terjadi. Hal itu terjadi pula pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari rombongan orang-orang muhajirin dari orang-orang Makkah yang berada di kota Madinah mengadu kepada Rasulullah SAW. Kata orang-orang muhajirin, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala hingga tingkatan yang paling tinggi sekalipun mereka bisa melaksanakannya, ya Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab, "Mengapa kamu katakan demikian, wahai sahabatku?" Lalu mereka orang-orang muhajirin itu menjawab, "Iya ya Rasul, mereka sholat sebagaimana kita, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun giliran saat mereka bersedekah kami tidak puasa, ya Rasulullah. Tidak bisa kami karena tidak punya uang seperti yang mereka lakukan. Memerdekakan budak sahaya, sedangkan kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu." Setelah mendengarkan keluhan orang-orang fakir miskin tadi, Rasulullah SAW tersenyum, lantas berusaha menghibur kepada para fakir miskin orang-orang muhajirin dengan sebuah hadis yang beliau sampaikan. Apa sabda Rasulullah SAW? Rasulullah membesarkan hati mereka. "Wahai sahabatku, maukah kamu, sukakah kamu aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanku." Dengan sangat antusias mereka pun orang-orang muhajirin yang fakir miskin menjawab, "Tentu, ya Rasulullah, mau." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Kalau begitu, wahai sahabatku semuanya, bacalah Subhanallah, Allahu Akbar, dan Alhamdulillah setiap selesai sholat 5 waktu 33 kali. Karena itulah semua umat Islam warga Nahdliyin, mereka yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid musola, kemudian ulama, mereka membaca zikrullah,
dengan suara yang bisa dikeraskan dalam arti mengajarkan kepada mereka bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kemudian para sahabat-sahabat muhajirin yang fakir miskin mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang orang-orang kaya mendengar apa yang telah panjenengan sampaikan, mereka juga meniru ya Rasulullah. Mereka juga membacakan wirid subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Mereka meniru kami ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Sabda Rasulullah SAW ini merupakan suatu petikan dari Al-Quran surat An-Nur ayat 38 secara lengkap, yaitu mereka melakukan itu agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Menambah karunia kepada mereka, Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah, yang berhak mencabut rezeki adalah Allah. Hak veto itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mengetahui siapa mereka yang berhak mendapatkan rezeki dan siapa mereka yang harus dicabut rezeki. Karena itu orang-orang yang kaya berlomba-lomba untuk mencapai suatu kebaikan dengan mencetak dirinya sebagai orang yang ahli sedekah. Dengan orang-orang dan orang-orang yang miskin, mereka itu bersabar, memenuhi hati mereka, menahan dirinya sehingga mereka mendapatkan suatu kesempurnaan, yaitu sesuai yang kita sampaikan tadi di muka. Mereka mendapatkan 3 sifat yang terpuji, yaitu cukup, merasakan kecukupan dari apa yang sudah diberikan nikmat oleh Allah kepada dirinya. Maka kesimpulan daripada hadis ini adalah dari pagi ini yang pertama adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laisal ghina an kasratil ard walakinal ghina anil nafsi. Hakikat daripada kaya bukan dari banyaknya harta, namun dari kekayaan hati. Kemudian yang kedua, al-mujahidu man jahada nafsahu fillah, yang disebut orang kuat, orang yang berjihad, orang yang suka tantangan, orang yang suka berperang, orang yang sakti adalah orang-orang jahada nafsahu fillah, yaitu yang melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah satu, seorang pemberani, pejuang yang suka tantangan adalah mereka yang bisa menahan keburukan nafsunya. Karena keburukan adalah sumber kemiskinan, meninggalkan keburukan sumber kemuliaan. Hati menjadi tenteram, kekuatan datang dari Allah dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang kedua, seseorang yang kaya raya bisa menjadi mulia, maka syaratnya harus dermawan.
Dan apabila seorang yang kaya namun pelit, miskin, banyak keburukan, maka itu adalah naudzubillah, summa naudzubillah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli